La ilaha illallah. Akhi, yang begini nih, yang bahaya, akhi. Dukun ini tadi maksudnya? Iya. Dia ngelakuin ritual-ritual. Nanti banyak orang-orang datang, nanya-nanya. Aduh, bahaya itu apa sih tadi? Akhi, dalam Islam, Rasulullah SAW, orang yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad SAW, melarang perdukunan. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Orang yang datang ke dukun kemudian bertanya-tanya tentang sesuatu yang biasanya tuh masa depannya, menerawang masa depan. Tanya-tanya hal-hal yang goib-goib, tanya-tanya jodohnya, tanya-tanya peruntungan nasibnya. Ini dia. Itu apa dalam Islam? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebenarnya kalau misal hukum perdukunan itu seperti apa sih, Tan? Jelas haram karena syirik. Dukun itu apa? Aulia syaitan. Ya, wali-walinya setan. Iya, mereka bekerja sama dengan setan. Ya, bayangkan. Rasulullah bilang ya, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW." Barang siapa yang datang ke dukun kemudian meyakini ucapan si dukun, apa yang terjadi? Orang itu kafir, lepas dari Islam. Kalau orang yang datang ke dukun bisa jadi kafir gara-gara meyakini ucapan si dukun, antum pikir gimana nasib si dukunnya? Kalau orangnya aja jadi kafir, gimana si dukun? Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wanita bernama Lastri ini telah mengalami gangguan jin sejak ia menikah dengan Rohmat, suaminya. 20 tahun lebih bangsa jin telah dikirim oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya, berusaha menghancurkan rumah tangga yang dibina sejak lama. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lastri menjalani pengobatan ruqyah syar'iyah, namun Lastri sangat cepat bereaksi ketika mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh Ustaz Adam. Ini menandakan bahwa di tubuhnya bersemayam bangsa jin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lastri ternyata diganggu oleh jin karena santet yang dikirimkan seseorang kepadanya. Wallahu a'lam. Melalui lisan Lastri, jin ini terus-menerus berikrar ingin membunuh Lastri. Semoga Lastri kudu mati. Allah yang menentukan. Aku urepan mandek nyantet nih urung Lastri mati. Aku urepan bakal mandek beli nyantet. Aku urepan bakal mandek nih urung Lastri mati. Ini si kabeh nih Lastri. Aku sebenarnya benci nih Lastri. Oke Lastri kudu mati. Si penting keluarga aku sugih kabeh. Orang urus. Jin dan setan memiliki ribuan tipu muslihat untuk memperdaya manusia. Mereka pun senang berkata dusta agar manusia mempercayainya. Dalam ruqyah syar'iyah, peruqyah tidak berkomunikasi dengan jin untuk mencari informasi, apalagi mempercayai perkataan mereka begitu saja. Komunikasi dilakukan peruqyah sebatas untuk mendakwahi jin. Dengan teknik memutuskan ikatan antara jin dengan dukun ini, peruqyah bermaksud agar jin tak lagi menaati perintah orang yang memintanya berbuat maksiat. Ada beberapa sebab jin tidak mau mengucap syahadat. Bisa jadi karena ia kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin ia takut terhadap dukun yang mengutusnya. Salah satu sifat jin adalah munafik. Kita sebagai manusia tidak bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh bangsa jin. Terlebih dalam kasus Ibu Lastri ini, kami tim ruqyah maupun Ustaz Adam dan peruqyah lain tidak dapat menyimpulkan kondisi yang sebenarnya dialami oleh suami istri ini. Bapak, ilmu apa kamu? Pada saat kami mewawancarai keduanya, keterangan yang kami dapatkan pun berbeda. Menurut keterangan yang diperoleh sang istri, ia mendapat gangguan lantaran dijadikan tumbal pesugihan oleh keluarganya. Saya sama sekali nggak pernah punya pikiran ke situ.
Enggak bener, enggak sadar. Saya enggak pernah punya pikiran keluarga saya atau siapa ini begini. Enggak, saya sendiri malah enggak tahu. Setelah orang-orang kemarin sama nanya, Mbak gini, masa sih? Iya yang ngomong Mbak, tapi kan itu bukan saya punya pikiran situ aja enggak pernah. Sementara menurut Rohmat suaminya, keterangan tersebut tidaklah benar. Menurutnya, Lastri adalah korban santet yang dikirim oleh salah seorang yang dekat dengannya di masa lalu. Itu tadinya ada yang senang, tapi enggak sampai. Lama-lama akhirnya menjadi kegilaan. Dia pernah memang ya lari-lari. Saya juga gimana ya, tuh saya juga takut, ya. Takut karena keadaan. Kasihan orang istri saya. Putuskanlah perjanjian jin ini dengan ratu manapun itu. Bismillah, Allahu Akbar. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Tidak ada perjanjian dengan kesyirikan. Allahu Akbar, putus. Perjanjian dengan kesyirikan, putus. Perjanjian dengan kesyirikan, putus. Dah. Kamu bukan punya siapa-siapa, kamu punya Allah siapa. Ngerti? Ngerti? Yowes, keluar dari mulut sekarang, ambil pasir. Keluar dari mulut. Safa, azajirati zajra, fataliyati zikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, inna zayyana as-sama'a dunya bizinatil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Kenapa? Ada apa? Jawab. Kasih tahu saya ada. Keanehan dalam rumah tangga mulai mereka rasakan tepat setelah mereka melaksanakan pernikahan. Setelah resepsi pernikahan usai, Lastri tiba-tiba menemukan sepucuk surat tanpa pengirim di kamarnya. Pertama-tama saya habis pengantenan, habis kawinan, itu ada surat kaleng tanpa nama yang bunyinya ya nanti lama-lama menjadi gila kebetulan. Ternyata sampai hari ini kan saya juga mengalami sendiri. Saya juga nggak percaya. Saya pedomannya hanya Allah lillahi ta'ala. Saya tidak akan mengusut apapun dari perkataan atau surat kaleng pun. Saya hanya Allah. Lastri juga beberapa kali mencium aroma kembang dari dalam kamarnya. Dan tiba-tiba muncul kembang 7 rupa dari balik tempat tidurnya. Kondisi semakin parah ketika Lastri justru membawa kembang tersebut kepada dukun. Sejak saat itu sikap Lastri mulai banyak berubah. Emosinya kerap kali tidak terkontrol. Ia seringkali mengamuk tanpa sebab, bahkan meminta cerai kepada Rohmat. Ia pun seringkali merasakan halangan dalam beribadah. Mulutnya seringkali berbusa ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Kondisi dalam diri Lastri satu persatu menjadi jelas penyebabnya melalui proses ruqyah. Aku dipangkan jaga. Suruh jaga. Yowes, jaga di luar, jangan dalam tubuh. Hah? Kenapa? Ada yang mau bunuh? Suruh menjaga Lastri karena ada yang membunuh. Ya, nanti Ibu Lastri sudah belajar. Jin yang berpuluh-puluh tahun mendiami tubuhnya akhirnya keluar satu persatu. Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kamu ngerti? Ngerti kan? Seseorang tidak akan sepenuhnya sembuh dari gangguan jin jika ruqyah tidak disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Wa asyhadu. Pak, saya minta maaf kalau selama ini saya suka marah-marah sama Bapak, tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya begitu. Saya juga inginnya kita baik-baik aja. Ya, pokoknya ya sudah. Saya ingin hubungan kita lebih harmonis.
Selain itu, harus diketahui terlebih dahulu penyebab sebenarnya yang menjadi pintu-pintu masuk bagi bangsa jin ke dalam tubuh seseorang, sehingga atas izin Allah peruqyah dapat membantu pasien terlepas dari belenggu jin dan setan yang terkutuk. Namun ingatlah, sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri dengan membaca kalamullah dengan niat kesembuhan. Karena kesaktian bukan milik ustaz peruqyah, kesembuhan penyakit hanyalah karena Allah Jalla Jalaluh. Baiklah, Anda sudah wudhu, Anda sudah menyiapkan plastik. Kalau Anda muntah, siap ya? Oh iya, siapin tisu juga, tisu. Kita mulai. Kita rileks dulu. Duduk yang santai, rileks. Istighfar, minta ampun kepada Allah dari hatinya. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Baca syahadat dengan penuh kecintaan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah yang saya sembah dan saya tidak menyembah selainnya. Dan saya bersaksi ya Allah, Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah, untuk saya ikuti ajarannya. Baca salawat lengkap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Relax, santai. Ada 3 langkah ruqyah mandiri kali ini. Pertama, baca Quran sambil menggosok-gosok dada dan perutnya. Tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Baca sambil digosok-gosok dengan niat mengusir gangguannya. Gangguan sihir dan gangguan jinnya diusir. Ya, baca sambil gosok-gosok. Yang kedua, tiup di dada dan perutnya dengan niat mengusir. Yang ketiga, cengkram di perut dan tarik keluar, muntahkan udara atau bahkan muntah ke plastik. Jadi baca sambil digosok, yang pertama. Yang kedua, tiup dengan niat mengusir. Yang ketiga, cengkram dan lalu tarik keluar. Gampang kan? Sekarang kita praktek bersama-sama, saya dan Anda semua. Ya, kita mulai. Telapak tangan di sini, kanan di sini, kiri di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup dengan niat mengusir. Cengkram di tangan kanannya di perut. Tarik dulu. Allah. Oh, tarik lagi. Yakin, gak usah ragu. Allah. Tarik, gak usah takut. Allah. Allahu Akbar. Kalau Anda muntah, mual, muntahkan ke plastik. Lanjut dengan ayat kursi ya. Kalau Anda belum hafal ayat kursi, cukup dengarkan saya dan lakukan bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u innahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiup. Cengkeram dengan tangan kanan, tarik keluar, tarik. Allah yang menarik nanti. Allah. Tarik lagi. Allah. Tarik lagi. Allahu Akbar. Lanjut dengan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Cengkeram dengan telapak tangan kanan, tarik keluar. Allah Akbar. Tarik dan muntahkan. Tarik dan muntahkan. Allah. Lanjut dengan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Dengan niat mengusir, cengkeram, tarik. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Terakhir dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup dan niat mengusir. Cengkeram, tarik. Allah. Allah. Cengkeram, tarik. Allah. Demikian, sebagian Anda mungkin muntah-muntah, mual, bergetar, merinding, kedutan, sesak nafas, keluar keringat dingin. Itu tandanya Anda mungkin kena gangguan sihir atau gangguan jin. Ulang-ulang di rumah setiap hari. Syafakumullah. Semoga Allah menyembuhkan kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.